Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bromania, balik lagi di Maul Channel. Jadi hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Hari ini aku berkesempatan buat nyobain ini kendaraan terbaru, bis Jogja Heritage Track. Jadi ini belum launching ya, belum resmi. Jadi ini masih tahap uji coba. Walaupun sebenarnya udah sebulan 2 bulan yang lalu aku tahu bis ini, tapi ini masih tahap uji coba, katanya nunggu peresmian dari. Belum tahu nanti rasanya gimana, mau keliling kemana juga belum tahu, nanti ikutin aja terus videonya. Dari tampak luar, nah di depan sini ada grill, lampunya bulat ya, lucu banget. Terus ada kayak apa ya, bumper tapi dia garis-garis lucu. Nah kalau dari samping dia bannya persis banget sama Elf, cuman lebih tinggi dia. Mungkin diganti ya bodinya atau dimodifikasi ulang di karoseri. Itu karoserinya ada tuh, New Armada buatannya Magelang. Liverinya juga cakep banget. Ada ya khas Jawa Tengah, Jogja lah ya, khas Jogja lah ya. Terus jendelanya juga dia mirip-mirip jendela kayak rumah gitu bentuknya, tapi bening semua. Interiornya dalamnya merah, nah itu sebelahnya warnanya kuning. Dia plat merah karena punya pemerintah. Nah ini liverinya, dia pakai mesin depan, maksudnya Elf. Nah, ini bikinannya karoseri New Armada. Nah ini belakangnya nih, lampunya bulat-bulat lucu. Terus ini buat apa ya? Buat naik kali ya. Oh ini ada sepedanya juga nih di dalam, keren banget nih ya. Bodinya juga ini custom sendiri pasti. Di belakang juga ada Videotron, bisa buat ngasih tahu gambar sumbu filosofi itu New Armada. Ada kameranya juga di belakang. Ini samalah 2 unit, ada 2 unit. Sementara tahap uji coba ini gratis. Aku belum tahu nanti kalau udah diresmiin ini bakal gratis atau bayar. Tapi kemungkinan sih kayaknya gratis. Kalian tungguin aja, mungkin sekitar bulan Juli. Ke area Pembongkrat ya, baru nanti kembali lagi. Nah ini hari ini aku sama bosnya JPR Transport dapat yang warna merah ini. Ayo kita masuk dulu, cari tempat duduk. Kecil, Sarkawi. Ini ada Mas Ajis Herlambang juga. Halo Mas. Halo. Halo Mas. Siap. Sendiri Mas? Iya. Iya Mas. Sudah semua gimana? Iya. Baik semuanya ya. Selamat siang, mohon maaf. Selamat pagi ya. Mas Mbak semuanya ya, selamat datang di bus Jogja Heritage Track. Perkenalkan, nama saya Pramudito ya, bisa dipanggil Mas Pram ya, atau Mas Dito. Yang penting jangan dipanggil Mbak karena ada akar giginya di sini ya. Jadi cukup dipanggil Mas saja ya. Nah, ini saya tidak sendirian di sini, saya bersama rekan saya Pramudi yang handal nih ya. Namanya sebentar, saya tanya dulu. Namanya Mas nama Pak? Minta Mas Pak atau Dek? Mas. Oh Mas ya, karena pernah saya perkenalkan dengan nama Pak Ruslan, nggak mau ya Mas. Ya, oleh karena itu ya bisa dipanggil Mas Ruslan. Monggo mungkin bisa disapa dulu. Selamat pagi Mas Ruslan. Selamat pagi. Ya, teman-teman, untuk bus Jogja Heritage Track ya, kita singkat JHT saja ya. Tapi bukan jahat ya, atau jaminan hari tua.
Jadi bus Jogja Heritage Track ini ya sekalipun konsepnya adalah konsep wisata, tetapi ini adalah bus dari Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ya, di bawah naungan UPT BPKSF ya, Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi. Ya, ada yang tahu kantornya di mana? Dinas Kebudayaan Provinsi. Iya, Ponorogo. Nah, betul Mas. Ya, ini memang kebanyakan nggak tahu ya. Taunya yang Dinas Kebudayaan Kota di Kota Gede, ya kan. Nah, tetapi untuk yang Dinas Kebudayaan Provinsi itu kantornya ada di Gor Amonglogo, sebelah baratnya. Ya. Yang kuliah di UAD pasti tahu lah ya. Sampingnya itu adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Jogja. Dan kemudian untuk Jogja Heritage Track ini ya, kami memiliki misi di sini. Mas Mbak, misi kami adalah untuk mensosialisasikan mengenai kawasan Sumbu Filosofi. Nah, jadi kawasan Sumbu Filosofi itu mulai dari mana ya? Mulai dari Tugu, Keraton hingga Panggung Rakyat. Itu adalah kawasan ya cosmological axis atau yang kita sebut sebagai kawasan Sumbu Filosofi. Ya, kenapa kok begitu penting ya kawasan Tugu sampai Panggung Rakyat itu ya? Karena itu adalah kawasan bersejarah, landmark sekaligus masterpiece dari sang raja yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Ya. Nah, ini Tugu Yogyakarta atau kita sebutnya Tugu Palputik ya. Jadi ini adalah bangunan dengan bentuk baru. Bentuk pertamanya ya itu ada di sebelah sana, di sebelah timur. Namanya Tugu Golonggiling. Nanti kita lihat nanti. Nah, jadi Tugu Palputik ini merupakan landmarknya kota Yogyakarta ya, sekaligus ya poin pertama untuk mempelajari konsep paraning dumadi atau perjalanan spiritualnya manusia. Tugu Yogyakarta yang baru, yang lama, yang bentuk pertama ada di sebelah sana. Tapi itu hanya miniaturnya, ya. Dulu bentuknya lebih tinggi lagi. Ini hanya miniaturnya. Ya, jadi Tugu Golonggiling yang pertama itu adalah tugu yang dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Wah, jadi sudah sangat tua. Hanya saja kenapa kok bentuknya baru? Karena terjadi gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 1867, tepatnya tanggal 10 Juli. Jadi memang alun-alun utara maupun selatan itu adalah konsepnya ya. Konsepnya memang tanah berpasir semenjak. Ya. Jadi alun-alun utara ini adalah simbolisme dari alam barzah. Oleh karena itu tanahnya dibuat tanah berpasir. Nah, ini pasirnya diambil dari pantai selatan ya. Salah satunya di pantai Gua Cemara yang merupakan Sultan Ground gitu. Kemudian pasirnya dipindah dikasih di sini. Oke, kita memasuki Museum Negeri Sono Budoyo. Ini kita berhenti sebentar ya. Ini checkpoint kita yang pertama. Nanti kita akan berhenti dan berfoto-foto bersama. Ya. Oke, kita masuk. Enggak, kita di sini saja. Karena waktunya hanya 90 menit ya, teman-teman. Oke, nah sebelum kita turun jangan lupa seatbeltnya bisa dicopot terlebih dahulu agar tidak terjerat dengan kenangan lama. Ouch. Ya. Barang-barang berat bisa ditinggal di sini ya. Agak ini diangkat dari sini. Oke, sudah lengkap semuanya ya. Nah, caranya kita bisa masuk bagaimana dengan menggunakan sepeda. Jadi nanti rencananya ya trip kita itu akan ada namanya cycling tour juga. Ya, gimana cycling tournya ini nanti durasinya 3 sampai 4 jam. Mulai dari Tugu hingga area Panggung Rakyat. Ya, jadi untuk menggunakan bis ini paling paling dekat dengan keraton itu adalah di Museum Sono Budoyo sebagai checkpoint kita yang pertama. Nah, nanti dari Museum Sono Budoyo itu kita akan melihat alun-alun utara tadi ya, yang dimana alun-alun utara tadi tanahnya sudah berganti ya, sudah menggunakan tanah berpasir.
fakta unik ya. Jadi ceritanya konon raja yang masih jumeneng atau yang masih bertahta sekarang itu tidak diperkenankan untuk melewati kelangkung ini, kelangkung gading ya, ada yang pernah dengar belum? Jadi raja yang masih jumeneng, yang masih bertahta itu tidak boleh lewat di sini, bahkan mengunjungi makam ayahandanya sendiri di Pajimata Lima. Loh, kenapa tidak boleh ya mas? Kenapa? Karena ini jalan yang ada di sebelah kiri teman-teman ini hanya boleh dilewati raja sekali saja pada saat beliau itu surut dalam atau turun tahta, yang dimana artinya raja yang sudah turun tahta itu raja yang sudah wafat ya, sudah meninggal. Nah, oleh karena itu raja yang masih jumeneng itu tidak diperbolehkan untuk melewati kelangkung gading. Dan ini juga banyak warga masyarakat sekitar yang misal ya ada lelayu atau ada yang meninggal di area Jerun Beteng itu juga tidak pernah lewat jalan kelangkung gading. Kenapa? Karena tujuannya untuk menghormati sang raja, karena itu adalah jalannya raja untuk turun tahta, turun tahta. Nah, dan di mana di bangunan depan ini adalah pos perburuannya, namanya Panggung Kerapia. Ini adalah pos perburuannya di sini. Ini untuk berburu dulu mas, namanya Panggung Kerapia. Namanya panggung, panggungnya di mana nih? Ada yang tahu tidak? Panggungnya di atas, di rooftop. Jadi ada tangga nanti yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. Tangganya ada di mana? Nanti kita bisa kelihatan dari sini. Nah, tangganya ini. Nah itu ada kursi. Nah ini tangganya itu tuh. Nah itu ada tangga kayu ya, yang digunakan untuk naik ke lantai atas. Gitu. Tapi ini nggak naik ke atas. Tidak bisa mas ya, kemarin tidak diperbolehkan karena ini bangunan cagar budaya, ditakutkan nanti runtuh. Oke, kita turun dulu semuanya teman-teman, jangan lupa seatbeltnya dilepas ya agar tidak terjerat dengan kenangan mantan. Oke, kita turun. Hati-hati ya, turunnya kaki dulu, jangan kepalanya. Apa? Oh bener, guys, di kuning-kuning gue. Sebelah sana, ya. Sebelah sana, ya. Sebelah sini. Servis makan. Servis makan. Servis makan. Nah ini perjalanan hari ini sama dia nih. Banyak belajar coy. Bosnya JPR Transport. Nanti siapa tahu tamu-tamunya dia bisa diarahin ke sini besok kalau wisata. Kalian pokoknya butuh mobil apa segala macam hubungi dia aja di Instagramnya JPR Transport. Kita ditinggal coy. Ya ini ya. Padahal kita sering lewat sini tapi kita nggak tahu filosofinya. Ini bagus banget ya. Kendaraannya tadi itu ada tour guide-nya yang jelasin macam-macam lah filosofi di Jogja sampai sejarahnya, yang padahal kita yang udah tinggal di Jogja itu udah beberapa tahun udah sering lewat tapi kita nggak tahu filosofinya, sejarahnya seperti apa. Itu keren banget. Oke, monggo kita bisa kembali lagi. Ya ini kita kembali ke bis lagi. Keren ya bisa ya. Bisa keren konsep. Memang konsep wisata banget ini, keren banget lah. Ya untungnya seatnya 10, kalau seatnya 60 wah sini nggak pasti puan dong. Oh, ya kalau ini bentuk baru tuh. Ya. Kalau dulu memang. Nah ini kita bisa lihat dalamnya Panggung Kerapia. Nah itu di tengah situ ada kursi, itu tadi katanya dijelasin buat narok sesajen kalau pas kayak ulang tahunnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu ada kursi di tengah seperti itu. Dan ini juga tiap tahun terus direnovasi lah karena bangunan tua cagar budaya ya, pasti ada kropos-kropos seperti itu. Setiap tahunnya direnovasi. Ya ini temboknya juga lumayan tebal banget. Nah ini melanjutkan perjalanan. Ini waktunya tadi dikasih 90 menit untuk masa uji coba ini.
sekali jalan. Nah ini busnya ya. Armada. Nah ini interiornya, seatnya warnanya merah. Nah itu ada temenku. Nah ini ada louver AC sama ada sunroof di atas. Seatnya ada 10 kursi. Ini nuansanya nuansa kayu, jadi kesannya lux tapi enak buat wisata gitu. Louver AC-nya di situ juga ada speaker. Ini ada Mas sebenarnya Arif ya? Iya Mas Arif, Mas dari Mas Arif dari Maul Channel Mas. Apa namanya Mas? Maul Channel Mas. Maul Channel ya teman-teman ya. Ketemu tadi di sini nih. Salam kenal ya Mas. Oke, saya Mas. Terima kasih. Ya. Ini bisnya menggunakan CCL. Ada CCTV juga beberapa di atas, ada jam juga. Dulu di depan area Pelengkung Gading ini, ya, jadi memutari pojok Beteng, mengutari Beteng Baluarti tadi, itu ada namanya parit atau jagan. Nah, di mana dulunya ini ada semacam jembatan gantung begitu teman-teman. Dulu di depan sini, ya, jembatan gantung itu yang nantinya digunakan untuk menyeberang. Yang dibuka setiap jam 5 pagi dan ditutup setiap jam 8 malam. Dulu ya, di sini di depan sini. Jadi dulunya di sini itu ada jagang atau parit air yang digunakan untuk apa? Untuk menghalau musuh, ya kan? Jadi ya ibarat kalau teman-teman punya susu kaleng itu ya, biar tidak disemuti kan mesti diletakkan di tengah-tengah air, ya kan? Nah itu juga sama, itu merupakan sistem pertahanannya keraton. Nah ini mungkin teman-teman saya sekalian promosi saja ya untuk Jogja Heritage Track ini. Jadi Jogja Heritage Track ini sebenarnya kita memiliki 9 trip. Ya. Jadi 2 tripnya ini tadi trip Sangkan dan Paraning Dumadi. Ya. Jadi ini sebenarnya trip 2 perjalanan tapi dijadikan 1 trip. Ya. Terus kemudian nanti ada trip-trip yang lain seperti kolonial, legasi, terus kemudian ada trip historical. Ya, ada trip religiusnya ada 2 tripnya. Nah, yang terakhir ini paling menjadi favorit ini, yaitu trip kuliner. Jadi nanti kita akan berputar-putar di kawasan kuliner Yogyakarta, yang dimana nanti kita akan mempelajari seluk-beluk kuliner Yogyakarta. Ya. Kalau kita di Jogja kan cuma kenalnya gudeg. Nggak cuma itu Jogja, ada banyak. Ada sate kere itu tadi ya, sate gajeh. Ada endok abang, terus kemudian ada kipo. Ada yang pernah nyoba belum kipo? Jadah pernah nyoba? Ya. Jadah manten, klepon? Ya, klepon. Mau pilih mau nanti dereng loh mas, gitu. Ya, lumpia. Aslinya lumpia itu dari Semarang ya. Cuman di sini ada yang terkenal namanya lumpia Samijaya. Ya, itu juga enak. Ya. Terus kemudian ada nanti makanan-makanan favoritnya Raja. Nah itu semua akan kita ringkas dalam trip kuliner. Dan yang terakhir ini, yang belakang itu ada sepeda. Nah, itu nanti akan ada cycling tour dengan durasi 3-4 jam. Mulai nyepedanya dari mana? Kalau misalnya mulai dari JTTC, kita akan nyepeda dari JTTC hingga kawasan Panggung Merapi. Nah yang nggak kuat nyepeda jangan khawatir, nanti bis akan mengikuti kita. Jadi yang nggak kuat bisa langsung naik bis. Nah, nanti ada 8 sepeda ya di situ ya. Jadi teman-teman yang mengikuti cycling tour tinggal datang saja, tidak perlu bawa sepeda. Datang menggunakan pakaian ya. Datang dan kemudian nanti silahkan registrasi dan bisa mengikuti cycling tour. Nah, pertanyaannya registrasinya di mana? Karena selama soft launching ini ya, jadi kita masih tamu-tamu undangan saja teman-teman. Dari kedinasan maupun dari komunitas. Nah, ini untuk hari Sabtu sama Jumat akan dibuka untuk umum. Jadi ada beberapa, tapi masih dibatasi juga. Cara mendaftarkannya bagaimana? Nanti melewati link pendaftaran. Nah, link pendaftaran itu nanti akan kita share di website sama di Instagram kami. Ya. Yang kedua bisa dari sini, dari nomor admin kami.
Ini namanya, nama admin kami namanya Mas Irfan JTTC. Ini bisa teman-teman hubungi di sini nanti untuk pendaftaran. Oke, ini karena kita sudah sampai di kantor JTTC ya. Jadi kami tutup ya. Terima kasih ya teman-teman sobat Filosofia semuanya ya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti trip kami di program Jogja Heritage Track. Kami segenap kru yang bertugas di sini memohon maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan kata ya dalam penyampaian materi atau perilaku kami yang kurang pas di hati sobat filosofi semua. Ya, kami tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini perjalanannya sudah selesai. Udah pada turun. Mas, terima kasih ya, Mas. Iya, Mas. Nah, ini Amit. Ya, Ya, ini ada brosur. terima kasih. Ya, ini cerita tadi sih. Nah, ini kita sudah turun sampai di kantor JTTC lagi. Menarik banget, banyak cerita di dalam tentang sejarah-sejarah yang ada di Yogyakarta yang selama ini cuman lewat-lewat aja, tapi kita belum tahu ya sebenarnya. Iya. Keren banget. Padahal sejarahnya harus belajar kan. Nah, ini emang sekarang belum buat umum ya, tapi nanti teman-teman tungguin aja biar bisa naik ini ya, Jogja Heritage Track. Ini seru banget. Nggak enakan kan? Iya. Lumayan panas karena di atas langsung sunroof. Tapi ya seru, AC-nya juga lumayan. Nggak ada kaca filmnya. Dan ini juga nggak dipasangi kaca film karena memang konsepnya kita dilihat dari luar, keren banget lah. Dan ini abis ini jam 11, ini jam 10.56. Jam 11 masih ada trip lagi, sama perjalanannya kayak tadi. Semakin panas cuacanya, tapi ya seru. Jam 11 masih ada lagi. Kalau di hari Senin sampai Kamis tadi ada 3 trip, kalau Jumat Sabtu 2 trip. Nah, ini yang selanjutnya jam 11. Buat teman-teman yang pengen coba ya tungguin aja nanti kapan launchingnya, tungguin aja. Dan di belakang ini juga ada sepedanya. Jadi nanti di sini ada apa ya tadi ya, sepedahan lah. Nanti diikuti sama bisnya kalau teman-teman yang pengen sepedahan, tapi nanti nunggu launching karena sekarang belum launching. Jadi ya sementara kita pakai bis dulu. Nah, ini tampak sampingnya bis Jogja Heritage Track. Ini tampak belakangnya. Tampak belakangnya itu apa ya? Dia ada apa? Videotron di belakang buat nampilin gambar Yogyakarta, sama ini ada buat naik turunnya sepeda. Ini lampu-lampunya ada 4 biji. Bulet-bulet lampunya, keren banget. Ini sama ya, modelnya Elflong. Ini tampak kanannya, ini langsung dibersihkan untuk trip yang selanjutnya jam 11. Itu aja sih videonya. Buat teman-teman yang mau cobain, tungguin nanti launchingnya, soft launchingnya. Sementara ini masih untuk uji coba dulu, yang diundang untuk tamu undangan dulu. Itu aja videonya. Jangan lupa subscribe Maul Channel. Tadi juga ada Mas Ajis Herlambang. Like video ini jika kalian suka, jika informasinya bermanfaat. Komentar di bawah kira-kira konten apa lagi. Nanti kalau ada soft launchingnya dan aku tahu, pasti tak bikinin video lagi. Itu aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.